Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat, terutama di era pandemi ini, dan juga selalu diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi sharing mengenai tutorial bagaimana pijat refleksi mengatasi sakit pundak ya. Bagian pundak itu kadang-kadang suka sakit, suka pegal, atau mungkin suka nyeri. Nah, ini di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan titik-titik mana saja yang akan harus kita pijat untuk mengatasi sakit pundak ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelum kita pijat refleksi seperti di video-video saya sebelumnya, saya selalu menyarankan untuk melakukan yang namanya stretching atau peregangan dari otot-otot ini, terutama yang otot ada di telapak ini, yaitu otot ligamen ya yang ada di sini ya. Nah, kenapa harus kita lemaskan telapak kaki ini maupun yang di atas ini? Untuk fungsinya salah satunya adalah untuk memaksimalkan hasil dari pijat refleksi, yaitu maksudnya agar kotoran-kotorannya yang kita kotoran-kotoran yang ada di daerah refleksi yang terganggu itu bisa cepat keluar secara maksimal. Nah, jadi itu juga untuk mengurangi rasa sakit yang diakibatkan otot tegang ya teman-teman ya. Nah, setelah itu gimana durasinya? Kurang lebih 2-5 menit. Jadi kita begini aja teman-teman ya, kita pijat begini aja nih. Nah, jadi bila mana terus juga ada yang ketahuan ketegang, ini kan ketahuan nih, misalkan ketarik gitu jadi tegang dia. Nah, ini kita ituin aja gini ya. Nah, terus juga sampai sini kita pijat begini, ini kita pijat begini ya. Nah, seperti ini kita remas ya di sininya. Nah, oke, itu 2-5 menit ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah, setelah itu kita tambahkan hand body lotion di sininya, baik di bawah telapak maupun yang di atas telapak ya. Nah, agar pada saat nanti dilakukan pemijatan refleksi itu kulitnya tidak lecet ya. Jadi karena kan ini bersentuhan, tergesek, nah itu tidak jadi lecet atau tidak jadi melenting ya. Oke teman-teman, untuk itu kita langsung aja ke titik-titik refleksinya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui titik-titik refleksi atau belum tahu itu ada di mana saja, teman-teman bisa download gambar-gambarnya, itu di link deskripsi saya sudah siapkan. Silahkan di download aja. Jadi nanti teman-teman pada saat mempraktekkan pijat refleksi ini bisa melihat berdasarkan gambar juga, gambar panduannya. Oke. Seperti di video saya sebelumnya, untuk menentukan titik refleksi itu, pijat refleksi ini pertama kali adalah saya biasanya menentukan 3 titik pertama, yaitu dari mulai ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Nah, kenapa? Karena 3 titik inilah nanti akan berperan besar untuk mengeluarkan kotoran-kotoran darah, kotoran-kotoran yang ada di dalam darah untuk bisa dibuang secara maksimal ya, melalui sistem pengeluaran yang ada di tubuh. Jadi nanti keluarnya itu bisa lewat air seni, lewat tinja, lewat BAB, lewat keringat ya, atau timbul luka-luka ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita langsung aja tentukan titik untuk ginjalnya. Untuk menentukan titik ginjal seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman raba aja seperti sisi sini, nanti kalau ketemu ada tulang, nah teman-teman beginiin aja. Nah, setelah itu dibalik aja teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, titik ginjal itu antara telunjuk dengan jari tengah. Nah, ini sejajar dia teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kita tentukan ini titik ginjalnya kurang lebih teman-teman. Nah, kemudian untuk titik kandung kencingnya dan saluran kencing ini kita begini aja. Nah, kalau saluran kencing ini sejajar antara jempol dengan telunjuk ya, seperti ini. Dan ini adanya di depan ini teman-teman, di depan ada tulang. Kalau kita raba nih tulang nih ya. Nah, di sini nih di depan ya persis. Nah, itu posisinya gini. Kalau enggak, gampangnya begini aja teman-teman. Nah, seperti ini.
1, 2, 3. Nah, kalau untuk titik kandung kencing itu biasanya di belakang tulang ini, dan dia antara kulit atas dengan kulit telapak ya. Nah, seperti itu. Nah, titik-titik ini kita pijat. Tapi sebelum kita pijat, hal yang pertama adalah kita balurkan hand body lotion atau minyak olive oil, bisa juga minyak kelapa atau minyak urut, agar pada saat nanti seperti saya bilang tadi, agar pada saat nanti akan dipijat dia tidak menjadi lecet. Nah, cara memijatnya bisa dengan jari ya, dengan jari tangan seperti ini ya, atau bisa juga dengan telunjuk di posisi seperti ini, kita begini ya, kita begini atau kita begini. Nah, kalau misalkan jarinya belum kuat untuk memijat, teman-teman bisa menggunakan alat bantu seperti tongkat pijat yang terbuat dari kayu, bisa juga dari besi atau terbuat dari plastik. Nah, kalau mau beli itu banyak di marketplace ya, murah-murah. Nah, setelah dikasih ini, misalkan kita pijat, ini adalah ginjal, yang mana ginjal ini adalah sebagai filter darah. Jadi darah-darah kotor yang ada di dalam tubuh kita ini akan disaring oleh ginjal untuk segera dikeluarkan. Nah, kalau melalui ginjal biasanya itu keluarnya melalui air kencing nantinya, teman-teman. Ya. Nah, jadi di sini kita bersihkan ginjalnya dulu ya, pijat. Nah, pemijatannya itu kurang lebih tekanannya itu 1 sampai 2 kilo. Untuk mengetahuinya silahkan tekan timbangan aja. Jadi ntar bisa tahu tekanan sekilo bagaimana, tekanan 2 kilo bagaimana. Nah, lamanya berapa lama? Nah, untuk lamanya atau durasinya ini menurut pengalaman saya yang efektif tuh 5 sampai 10 menit ya. 5 sampai 10 menit agar kotorannya bisa keluar. Nah, kalau misalkan di bawah itu boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari kurang dari 2 menit, teman-teman. Nah, setelah kita lakukan begini, biasanya kalau kita pakai tangan, nah bila mana ada kotoran itu akan terasa seperti ada kotoran atau pasir di dalamnya. Jadi pada saat kita raba, kita tekan, itu akan terasa ada benjolan-benjolan kecil-kecil atau urat merengkel ya kalau orang bilang, atau dia juga ada terasa seperti butiran-butiran pasir. Nah, itu adalah kotorannya yang harus kita hancurkan agar bisa dibuang ya. Nah, kemudian lakukan juga di titik ini, titik saluran kencing itu sama. Jadi agar saluran kencingnya bersih, tidak ada kristal, tidak ada sumbatan-sumbatan. Kemudian juga di sini ada kandung kencing yang berfungsi, salah satunya adalah fungsi utamanya adalah membantu kerjanya prostat atau rahim kalau untuk orang perempuan ya. Oke, setelah 3 titik ini kita lakukan pemijatan. Yang harus kita lakukan pemijatan di daerah kepala, teman-teman. Jadi yang pertama yang kita pijat ini adalah ini, teman-teman ya. Untuk kepala, karena kepala ini adalah semua fungsi organ ini datangnya perintahnya dari kepala. Jadi yang pertama kita pijat ini adalah otak ya. Otak ini ada bagian sini, bagian dalam ya. Nah, ini yang satu lagi adalah kelenjar bawah otak. Nah, jadi otak ini juga yang mempengaruhi sistem kerja otak besar ya. Nah, dia jadi dengan memijat otak besar ini, maka kita melancarkan peredaran darah yang ada di seluruh otot-otot tubuh kita, bukan hanya yang ada di bagian pundak, teman-teman. Nah, kemudian ini juga mengatur kendali atas semua organ yang ada di tubuh. Nah, fungsinya jadi fungsi pegel-pegel itu disebabkan adanya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan asam ya, yang bersifat asam atau kolesterol. Ini bisa kita atasi dengan ini, dengan memijat ini juga ya. Ini kelenjar bawah otak. Jadi dua ini ingat selalu gunakan hand body lotion, tekanan 1 sampai 2 kilo, 5 sampai 10 menit durasinya. Nah, setelah dari bagian otak itu kita kemana? Kita ke daerah yang berkaitan dengan sakitnya, yaitu otot trapesius. Nah, otot trapesius itu adanya di daerah pundak belakang ya, bagian belakang menyamping ke arah dekat bahu ya. Nah, jadi kita pijat di daerah sini, teman-teman nih, antara telunjuk ya, antara telunjuk sampai jari manis. Nah, ini kurang lebih di sini, teman-teman nih posisinya. Nah, kurang lebih di sini, teman-teman. Kita pijat aja, gunakan hand body lotion ya.
hand body lotion, dan juga tekanannya 1 sampai 2 kilo, dan juga setelah itu apa? Durasinya 5 sampai 10 menit. Oke. Nah, kita pijat ini karena ini lebar, kita pijatnya mengurut aja. Dari sini pertama, mungkin terus ke sini lagi ya. Nah, oke. Nah, setelah trapesius ini maka kita pencet yang bagian leher, teman-teman. Nah, leher ini ada di bagian sini, teman-teman nih. Jadi ini kalau misalkan kita raba nih, ini ada sendi ya, sendi pertama, terus antara sendi kedua, ini di sendi kedua. Ya, posisinya di sini, teman-teman. Ya, nih. Nah, ini keliling biasanya nih, teman-teman nih kalau saya. Nah, ini biasanya gini. Nah, biasanya saya pencet ininya aja udah, sendi keduanya aja saya pencet langsung semuanya. Ya, sampai sini. Sampai daerah sininya, pencet sendi kedua. Nah, ini kebetulan ibu ini lagi ada permasalahan di lehernya juga, ya. Di tulang leher, makanya begitu dipijat langsung terasa sakit. Tapi jangan lupa gunakan hand body lotion, terus juga 1 sampai 2 kilo, tekanannya 5 sampai 10 menit, teman-teman. Nah, setelah bagian leher, maka yang kita harus pijat adalah bagian tulang punggung, teman-teman. Ini nih. Ya. Bagian yang berkaitan dengan tulang punggung. Nah, tulang punggung itu mulai dari setelah sendi pertama, sendi kedua, nah kemudian ini posisinya di sini, teman-teman. Jadi kita cari aja, ini kan kalau ini kan lembek ya. Nah, cari yang bagian tulangnya. Nah, ini. Nah, dia dari sini, teman-teman. Ini kurang lebih begini, teman-teman ya. Nah, ini posisinya di sini, teman-teman ya. Kita pijat seperti ini, teman-teman. Nah, karena ini kan ada rongga-rongganya, makanya kita harus pelan-pelan aja, dalam artian kita urutnya pelan-pelan, karena kita nggak tahu dia posisinya adanya di mana, teman-teman ya, yang sakitnya ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Jadi pijat daerah sini ya. Nah, pijatnya kalau bisa dari bawah ke atas aja. Gunakan hand body lotion karena daerah sini termasuk yang kulitnya sensitif, bagian atas ya. Gunakan hand body lotion, terus juga 1 sampai 2 kilo. Kita pijat begini dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Kemudian durasinya 5 sampai 10 menit. Oke. Nah, setelah dari sini kita ke tulang belikat. Nah, tulang belikat adanya di posisi sebelah sini. Cuma nanti kita ini dulu ya ke kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini adalah yang mengatur kalsium yang ada di dalam tulang dan di dalam darah ya. Jadi yang berkaitan dengan tulang, atau mungkin tulang yang merasa nyeri atau sakit, atau nah ini di kalsium ini ya, teman-teman ya, di paratiroid. Posisinya adanya di sini, teman-teman. Jadi kelenjar pertama, sendi kedua. Nah, posisinya di sini. Nah, ini untuk yang kelenjar paratiroid kalau bisa dipijat agak keras ya, teman-teman ya, agar benar-benar maksimal nanti hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai kita pijat, maka kita ke tulang belikat, teman-teman. Jadi ini kalau kita pijat nih, ini ada lekuk. Nah, ini dia naik. Nah, tulang belikat tuh biasanya di sini, teman-teman. Ya. Daerah sini. Nah, jadi kalau di sini nih daerah lutut. Nah, ini di sini dia. Nah, kita pijat aja tulang belikatnya seperti ini dari bawah ke atas. Ya. Atau enggak muter begini boleh. Gunakan hand body lotion 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit. Oke. Nah, kalau misalkan hand body-nya sudah habis atau merasa kering, ya tambahin lagi ya, supaya tidak lecet. Oke. Nah, setelah dari situ, maka kita pijat bagian dada, teman-teman. Nah, dada ini posisinya adanya di sini, teman-teman. Jadi posisi dada tuh kurang lebih di sini, teman-teman. Nah, ini kita pijat aja ya. Dari sini, dari begini boleh, dari bawah ke atas boleh, dari bawah ke atas begini. Kan ini kan ada sendi-sendinya nih, ada antara tulangnya, kita giniin boleh. Kita giniin ya, dari bawah ke atas tetap ya, dari sini ke arah atas, ke arah jantung ya. Nah, kita pijat, gunakan hand body lotion 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit durasinya. Oke. Nah, setelah di bagian dada, maka kita pijat bagian belakangnya
Ini kan bagian dada depan ya, dada bagian depan. Kemudian ini kita pijat daerah paru-paru teman-teman. Jadi kalau tadi ini kan itu, nah ini tinggal kita giniin aja. Nah, paru-paru. Nah, ini daerah paru-paru ya sini ya. Nah, kita pijat. Nah, ini gunakan hand body lotion ya teman-teman ya. Jangan lupa. Nah, paru-paru ini untuk membantu melegakan sistem otot yang ada di belakang ya. Nah, dan juga mau melegakan pada saat paru-paru itu untuk mengembang pada saat kita menarik nafas. Nah, ini dari sini kita lari ke jantung. Nah, jantung ini posisinya ada di sini teman-teman, persis di dekat paru-paru. Nah, sini teman-teman ya, antara jari ini dengan jari ini ya. Jadi ini ke sini ya, ini agak ke sini ya, harusnya agak ke sini sedikit. Nggak apa-apa, pijat jantung ya. Kalau orang yang mengalami tekanan darah tinggi, mempunyai riwayat tekanan darah tinggi, memijatnya jangan terlalu kencang ya, cukup 1 kilo aja. Ini untuk melancarkan peredaran darah ya ke seluruh tubuh ya, karena jantung kan memompa darah ke seluruh tubuh, baik itu dalam organ, daging, otot, urat, dan tulang ya. Oke, kita pijat jantungnya. Setelah jantungnya, maka kita pijat lambung. Nah, lambung ini kita pijat. Nah, karena kadang-kadang asam lambung yang menekan ke arah atas jantung, yang ke arah jantung itu juga mengakibatkan pundak itu pegel-pegel dan nyeri teman-teman ya. Nah, ini jantung apa? Dan ini pankreas dan usus 12 jari ya. Di sininya ya. Oke. Ini juga kita pijat semuanya ya. Nah, biasanya kalau kita gini ini, nah ini kalau ada kotorannya di daerah sebelah mana, sini atau sisi sini, nah itu kotorannya teman-teman. Nah, kita pijat lambung. Nah, terus juga pijat pankreas dan usus 12 jari. Posisinya ada di sini teman-teman. Nah, ini kan pankreas dan usus 12 jari, ini pankreas di depan, usus 12 jarinya di belakang ya. Karena ini bertumpuk ya, jadi kita pijatnya langsung aja semuanya dari lambung, pankreas, dan usus 12 jari. Nah, usus 12 jari itu mengeluarkan angin yang ada di lambung. Nah, pankreasnya itu mengobati sakit mah ya. Jadi dia mempunyai kelenjar ludah perut yang fungsinya itu salah satunya adalah untuk mengatasi penyakit mah, walaupun sakit mahnya itu sudah puluhan tahun. Jadi itu bisa diatasi oleh kelenjar ludah perut yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, dari sini maka kita ke sendi pinggul ya, ke bagian pinggul yang persis di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki ini teman-teman nih, di bawah mata kaki nih, begitu kita peraba, nah ini ada bawah nih, ada otot-otot ya, ada urat-urat yang ke sini ya arahnya ya. Nah, ini persis di bawah sini, ini ada cekungannya nih. Nah, ini pinggul dari sini nih teman-teman. Nah, ini satu di sini, yang satu lagi juga di bawah mata kaki bagian luar ya. Jadi ada juga satu lagi di sini mata kaki, ini mata kaki. Nah, ini posisinya persis di bawahnya ya. Jadi sama-sama di bawah mata kaki ya posisinya ya, sendi pinggul ya. Kenapa kita harus mijat sendi? Karena dari sisi sendi ini kadang-kadang ototnya tuh yang sakit pundak itu diakibatkan karena dari sendi pinggul ini nih uratnya ketarik. Nah, untuk membebaskan itu kita selain dari tulang tadi, tulang belikat ya, aliran darahnya juga kita buka di daerah sendi pinggulnya ya. Oke. Nah, itu adalah titik-titik yang harus kita pijat setelah untuk mengatasi penyakit sakit pundak ya teman-teman ya. Cuman saya menambahkan juga yang itu daerah kelenjar getah bening teman-teman. Nah, kelenjar getah bening ini fungsinya adalah dia mengangkut kotoran yang ada di kotoran darah untuk segera disaring agar bisa dibuang kotoran-kotorannya. Di satu sisi juga dia akan mengeluarkan zat-zat yang berguna bila mana ada infeksi, terus juga ada pendarahan, dan bila mana juga ada kuman atau bakteri, virus. Nah, dia mengeluarkan yang namanya
sel darah putih ya, untuk melawan virus dan lain-lainnya. Nah, ini ada 4, satu bagian dada di sini ya teman-teman ya. Di sini bagian perut, di sini bagian apa? Bagian atas, dan di sini bagian atas ya. Jadinya ini kalau misalkan ini lancar, kelenjar getah beningnya lancar, maka apa? Kotoran darahnya juga gampang dikeluarkan. Oke. Nah, ini lakukan pemijatan di 4 tempat ini. 1, 2, 3, 4 ya. Itu seperti biasa 5-10 menit, 1-2 kilo tekanannya, dan gunakan selalu hand body lotion. Oke teman-teman, itu adalah semua titik yang harus kita pijat. Selain itu teman-teman, untuk di kaki kanan itu pun juga sama teman-teman. Perbedaannya di kaki kanan itu, kalau tadi di kaki kiri kita ada titik refleksi jantung, maka di kaki kanan tidak ada, jadi jantungnya nggak kepijat di situ ya. Jadi karena jantung ada posisinya di sebelah kiri organnya, jadi ini mewakili organ jantung yang ada di kiri. Nah, di kaki kanan karena tidak ada jantung, maka kita tidak memijat. Jadi bedanya di situ aja teman-teman. Kenapa saya hanya buat video ini hanya untuk kaki kiri, agar memperpendek durasi video saja ya. Karena yang nanti diterangkan juga sama titiknya gitu. Nah, selain itu teman-teman, selain dengan pijat refleksi ini, teman-teman juga bisa meminum ramuan-ramuan yang bersifat herbal ya. Nah, di sini saya akan sebutkan beberapa bahan-bahan herbal yang mudah didapat ya, baik di pasar atau di mana-mana. Nah, teman-teman tinggal mencampurkannya aja. Nah, masing-masing dari bahan-bahan tersebut ambil kurang lebih 20 gram. Jadi 3 bahan, jadi nanti saya akan sebutkan banyak bahannya. Cuman teman-teman cukup ambil 3 bahan, dijadikan satu, kemudian direbus di panci dengan air sebanyak 3 gelas. Nah, direbus menjadi 2 gelas. Diminumnya diminumnya pada saat lagi masih hangat atau sudah dingin, dan itu pagi dan sore kita minum ya. Nah, bahan-bahannya itu kurang lebih seperti daun tempuyung, daun kumis kucing, terus kemudian jahe ya, jahe terus atau jahe merah juga bisa, terus lengkuas merah atau lada putih. Nah, itu ambil aja tiga bahan tersebut, direbus kemudian diminum. Nah, selama sakit pundak ini, bila mana ada teman-teman yang lagi mengalami sakit pundak dan sudah melakukan pemijatan terus juga meminum herbalnya, maka teman-teman harus memantang ya, harus ada yang dipantang, yaitu makanan dan minuman yang berkaitan dengan sakit ini, seperti makan pete, nangka, durian, kacang panjang, sayur pakis, terus juga emping ya. Nah, emping tuh, terus juga buah jengkol ya. Terus kemudian minuman-minuman yang mengandung es atau dingin. Terus juga kalau bisa pada saat mandi menggunakan air hangat, agar sistem sirkulasi peredaran darahnya itu menjadi makin lancar ya. Nah, akibat dari pemijatan ini biasanya tuh tinjaknya biasanya melalui BAB itu ada, misalkan kotoran-kotoran itu akan keluar melalui beberapa hal atau beberapa sistem yang dari tubuh kita. Misalkan dia lewat BAB, maka tinjanya akan lebih lengket. Nah, kemudian juga mungkin disertai oleh keluarnya ada lendir ya. Nah, kemudian bila mana melalui air seni, itu biasanya air seninya mungkin berwarna keruh atau kecoklatan mengarah ke kuning yang keruh, kuning pekat ya, hampir kayak teh bahkan. Nah, terus juga lebih bau air seninya dibanding biasanya. Nah, bisa juga melalui kulit dia. Nah, kalau melalui kulit dia biasanya timbul ruam-ruam teman-teman di bagian badan kita, tapi kita nggak tahu di sebelah mananya, tergantung sistem tubuh kita. Nanti dia keluar ruamnya di mana, maka di situ berarti pengeluaran kotorannya lewat situ. Atau juga mungkin timbul luka-luka kecil-kecil di badan atau di tubuh ya. Nah, itu juga berarti kotorannya tidak bisa dikeluarkannya dengan cara seperti itu, dan itu semuanya normal teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih cara-cara bagaimana pijat refleksi mengatasi sakit pundak ya. Selain pijat refleksi juga menggunakan ramuan herbal dan juga menjaga pantangannya. Terima kasih sudah menonton tutorial video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila ini bermanfaat,
Silahkan teman-teman untuk like, subscribe, dan share. Dan juga bila mana teman-teman nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar atau WA saya langsung. Lihat nomor WA saya di deskripsi channel ini. Insya Allah saya dengan secepatnya akan membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.